Sebuah jalan perkenanan tidak pernah murah perjalanannya. Tetapi jalan perkenanan ini adalah jalan di mana dari Tuhan kepada umat manusia, kepada kita anak-anaknya. Jalan perkenanan ini yang mengubah dari gembel menjadi seorang pangeran, mengubah dari seorang pecina menjadi seorang penyembah, mengubah dari seorang anak yatim piatu yang hidupnya penuh dengan luka dan kesakitan menjadi ratu yang menyelamatkan satu bangsa. Perjalanan perkenanan inilah yang membuat bangsa yang tinggal dalam kekelaman, dalam kegelapan, itu akan dilahirkan dalam satu hari. Perjalanan perkenanan ini adalah yang membuat kita akan melihat semua lawatan dan semuanya itu kita akan lihat digenapi dengan sangat mudahnya. Hari itu saya berkata, Tuhan, aku mau pulang. Saya mau, sekali lagi saya berkata, Tuhan, saya mau ambil jalan perkenanan. Karena sebuah jalan perkenanan itu membuat, ibarat saya ini berkata begini, di antara 10.000 orang tiba-tiba ada seorang yang nongol, yang itu tiba-tiba mendapatkan perhatian. Dan itulah yang namanya jalan perkenanan. Hari itu jalan perkenanan Tuhan diberikan dalam hidup saya. Pada waktu Ibu Iin berkata, Nita, pindah ke Bekasi. Engkau tinggal di rumahku. Di antara ribuan orang yang ngefans sama Bu Iin, yang mendengarkan khotbah Ibu Iin, tiba-tiba ada satu yang disodorkan dalam hidup saya. Mau gak engkau tinggal di rumahku? Dan itulah jalan perkenanan. Itu yang mengubah hidup saya seluruhnya. Itu yang membuat langkah-langkah saya ditetapkan. Itu yang membuat jalan destiny saya dalam hidup saya ditetapkan. Ada jalur-jalur kemudahan, kemurahan yang menyertai hidup saya. Kenapa? Karena ada sebuah jalan yang namanya jalan perkenanan. Tapi jalan perkenanan ini sendiri, kenapa saya berkata, Tuhan, saya mau pulang. Saya mau sekali lagi buat saya mau menginginkan perkenanan itu. Saya pernah hidup di mana saya menginginkan dan sangat menginginkan yang namanya perkenanan. Saya bahkan mengejar perkenanan Tuhan dan perkenanan manusia. Tapi hari ini saya mendapati hati saya, pokoknya yang penting tugas selesai. Pokoknya yang penting hadir dan absens. Pokoknya yang penting kita menghisapkan diri masuk ke dalam setiap visi-visi Tuhan. Tidak ada yang pernah yang itu menjadi salah dan dosa. Tapi sebuah jalur perkenanan itu bicara dari hati Tuhan turun ke hati manusia. Itu bicara dari detak yang namanya debar yang dari surga itu bersautan dengan debar kita. Bukan cuman menjadi pelaksana,
bukan hanya sekedar absens, bukan cuman sekedar menyelesaikan tugas, tetapi sebuah jalur perkenanan itu membuat sambungan dari surga turun ke bumi ini. Alkitab berkata ada jalur-jalur perkenanan. Kita tahu ada jalur perkenanan. Hari itu Maria mengurapi Yesus dengan minyak narwastu. Dan minyak narwastu itu, saya sedikit pelajari tentang minyak narwastu. Indonesia, dari tadi Bapak Ibu bisa cium bau harum? Itu parfum yang terus disemprotkan. Tapi yang namanya Indonesia ini punya yang namanya biang parfum, namanya minyak nilam, minyak atsiri. Dan Indonesia bisa memproduksi dalam 1 tahun minyak atsiri kurang lebih 150 ton sampai 200 ton per tahun. Tapi untuk perbandingan, minyak narwastu dalam 1 tahun di seluruh bangsa-bangsa kalau dikumpulkan dia cuma menghasilkan 100 kilo saja. Jadi betapa langkanya minyak narwastu. Dan kalau kita cek dari harga, hari ini emas 2,5 juta per gram, minyak narwastu itu bisa sekitar antara 3 juta sampai 3,5 juta per gram. Karena dikatakan Maria mempersembahkan minyak narwastu murni. Itu sangat langka, itu sangat mahal. Dan pada waktu itu dipecahkan untuk mempersiapkan kematian Yesus. Maka Alkitab berkata, kemanapun Injil diberitakan, peristiwa ini harus diingat. Jalur perkenanan itu membuat sebuah gema di bumi dan di surga. Hari ini ada Esther, kita tahu. Esther dari seorang anak yatim. Tapi hari itu dia berkata, kalau raja tidak berkenan, maka kalau aku menghadap, aku ini mati. Tapi hari ini Yom Kippur, dari tadi saya berdoa, saya masuk setiap sesi demi sesi. Tuhan berkata, saya melihat surga berkenan untuk mengulurkan tongkatnya di hari Yom Kippur ini. Di hari Yom Kippur ini Tuhan berkenan menebus, memutihkan, menghapuskan sekali lagi kesalahan. Pastikan pada waktu engkau nanti kita berkata, Tuhan sekali lagi aku mau ambil jalur perkenanan. Pastikan kita masuk dan terhubung dengan surga. Karena apa? Karena kalau di luar itu bayarnya terlalu mahal. Di luar itu Esther berkata, kalau raja tidak berkenan, aku mati. Oleh sebab itu Esther berkata apa? Dia berkata, Tuhan, apapun yang berkenan di hatimu, itu biar aku mendapatkan semua yang berkenan di hatimu. Fokus Esther bukan lagi pada hidupnya, tapi fokus Esther adalah pada semua yang menyukakan hati Tuhan. Bapak Ibu, Yom Kippur memang pintu perkenanan raja sedang dibuka. Tapi yang menjadi masalah, apakah ini cuman momen ini kita bersentuhan dengan perkenanan,
Atau kita berkata, Tuhan, seumur hidupku pindahkan aku Tuhan, untuk aku masuk ke dalam yang namanya jalur perkenanan. Karena itu akan mengubah nasibmu total. Itu akan mengubah berkatmu. Itu akan mengubah banyak hal di dalam hidupmu. Itu adalah jalur perkenanan. Esther memberikan anggur yang sampai dikatakan raja mabok dengan anggur. Karena Esther memberikannya dengan sangat limpah. Ada jalur Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus ada di Sungai Yordan, dikatakan langit terbuka. Dan dikatakan dari langit terdengar suara, kepadanyalah dia anak yang aku berkenan. Tapi jalur daripada Tuhan Yesus itu adalah apa? Dia membayarnya sampai mati di kayu salib. Jalur perkenanan tidak pernah murah. Tapi hari ini, seperti yang Pak Luki katakan, di Yom Kippur ini, jalur perkenanan itu sedang dibuka buat kita masuk dan kita bisa menyentuh hati Tuhan. Tapi ada sebuah yang buat saya ini anugerah Tuhan. Tuhan menyediakan jalur mudah, yaitu jalur anak bungsu. Hari itu anak bungsu meminta warisan, dan dia foya-foya. Dia hidupnya liar dan semaunya sendiri. Tapi hari itu pada waktu dia mulai makan ampas babi jadi makanannya, dia tiba-tiba teringat untuk pulang. Dia kembali teringat untuk dia berkata, lebih enak aku tinggal di dalam perkenanan Bapa. Dan itu yang membuat dia meninggalkan yang namanya makanan ampas babi. Tapi pada waktu dia meninggalkan ampas babi itu, maka Tuhan gantikan dengan sebuah makanan pesta. Tuhan berikan makanan, menyembeli lembu tambun untuk menggantikan ampas makanan babi itu. Tapi yang jadi masalah, kita tidak pernah mau menukar ampas babi itu. Kita memegang erat setiap ampas babi itu. Kita makan yang namanya kemarahan. Kita makan yang namanya iri. Kita makan yang namanya keletihan. Kita makan kerutuan. Kita makan kekerasan. Kita makan penindasan. Dan ada begitu banyak ampas babi yang seringkali kita makan dan kita makan. Hari ini nanti kita akan mendekat kepada Bapa dan kita berkata, Tuhan, aku ini tidak pernah bisa berikan yang terbaik. Aku tidak bisa bayar, aku tidak bisa berikan seperti Maria memberikan Tuhan minyak narwastu. Aku tidak bisa seperti Esther yang menyajikan anggur manis. Bahkan aku terlalu sayang dan cinta dengan diriku. Aku tidak sanggup seperti Yesus yang mati di kayu salib. Tapi hari ini, di hari Yom Kippur ini, maukah kita berkata, Tuhan, aku mau letakkan jubah yang lama. Aku mau letakkan jubah kekerasan. Aku mau letakkan jubah kesakitan, jubah api asing, semua jubah yang lama kita. Dan kita berkata, Tuhan, sekali lagi, buat hatiku ingin menyukakan hatimu. Buat hatiku sekali lagi mataku menatap, merindukan perkenananmu Tuhan. Saya bawa baju lama saya tulis semua yang saya berkata, Tuhan,
ambil, ambil, ambil Tuhan. Saya percaya apapun, ini semua beberapa yang saya tulis pada waktu saya kerjakan TPU saya. Bapak Ibu, saya mau berkata salah satu contoh TPU saya itu dikatakan gini, dari Bojonegoro itu dikatakan gini, banyak kerja upahnya sedikit. Tapi pada waktu saya bereskan TPU saya mau berkata pada waktu saya pergi ke Arab, orang memberikan taburan sekian banyak, sampai itu yang namanya kita bisa bayar tiket. Bapak Ibu, ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang diubahkan pada waktu kita mengerjakan dengan hati percaya dan sungguh-sungguh. Dan hari ini saya berkata sekali lagi, saya mau tanggalkan jubah lama dan saya mau pakai sekali lagi sebuah jubah perkenanan. Ada jubah tugas, ada jubah otoritas, ada jubah perang. Tapi hari ini saya mau ajak semua untuk kita mau minta sebuah jubah perkenanan. Mahanaim, kita yang bajingan-bajingan, kita yang pecina-pecina, kita yang perampok-perampok, pada waktu kita menggunakan jubah perkenanan, Tuhan akan ubahkan hidupmu total. Dan hari ini kita akan datangi Tuhan. Apa sih efek, apa keuntungan kalau kita ini masuk di dalam jalur perkenanan? Firman Tuhan berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan di hadapannya. Jadi pada waktu kita memperoleh perkenanan, langkah-langkah kita mulai diatur. Jodoh kita diatur, berkat kita diatur. Semua yang berhubungan denganmu, bahkan sampai ke keturunanmu, bahkan seluruh orang-orang yang ada di dekatmu akan mulai diatur oleh Tuhan. Dan satu lagi Tuhan berkata, inilah berkat 1 Tawari 17 ayat 27. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapan Allah. Peperangan demi peperangan bisa saya menangkan, kota demi kota bisa ditundukkan, bangsa demi bangsa saya bisa duduki dan pergi. Tapi pada waktu jalur perkenanan itu ada di hadapan, saya kembali lagi, saya berkata, Tuhan, aku mau perkenananmu. Dia yang berkata, dia yang mempertahankan kita di hadapan dirinya sendiri. Dia yang mempertahankan kita tetap ada di hadapan tahtanya selama-lamanya. Itu berkat yang terbesar, itu berkat kegagalan. Ada begitu banyak pahlawan yang hari ini ada, dan kita tidak pernah bisa lihat lagi sesudah itu. Tapi pada waktu jalur perkenanan ini membuat bangsa kita, hidup kita, keluarga kita dipertahankan ada di hadapan tahtanya. Mari siapkan diri. Saya cuma minta nanti pada waktu lagunya berkata, hanya engkau, kembalikan hatimu kepada Tuhan. Jangan pikirkan tentang tahta, tentang berkat, tentang apapun, tapi kembalikan hatimu dan berkata, Tuhan, balikkan aku, asal aku berkenan di hadapanmu, asal aku bisa menyukakan hatimu. Dan pada waktu nanti ada tudung yang digelar. Saya minta dari tadi, mungkin penari, saya minta tolong
Ada tudung biru, ada tudung merah. Tolong tudung sampai belakang nanti pada waktu. Dan kita semua akan tersungkur pada waktu pemimpin-pemimpin sidang ilahi. Pada waktu kita berkata for all him and through him. Maka kita akan tersungkur dan kita berkata, mari Tuhan, masukkan aku, pindahkan keluargaku, pindahkan bangsa Indonesia masuk pada perkenanan-Mu Tuhan. Dan itu menjadi jaminan, itu menjadi sumpah yang terus diikatkan. Selama-lamanya kita ada di hadapan tahtanya.